Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali Misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 480. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita mengawali masa retret agung gereja, masa pendalaman rohani, masa pertobatan, masa prapaskah, yang merupakan saat yang paling tepat untuk menjawab seruan rahmat Allah bagi kita umatnya. Jawaban kita terhadap tawaran belas kasih, pengampunan, dan cinta Allah selayaknya kita wujudkan dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Kita semua adalah pendosa yang dipanggil untuk kembali kepada Bapa. Maka diperlukan keterbukaan hati, keterbukaan kepada Tuhan yang hendaknya selalu diusahakan setiap hari. Tuhan mencintai kita, mengasihi kita dengan luar biasa. Karena Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang setia, yang menepati janji-janjinya, yang mengampuni kita, yang mengasihi kita, dan membuka pintu kerahimannya untuk kita.
dalam perayaan Ekaristi ini kita mengenangkan pula saudari dan saudara kita yang telah meninggal dunia, Ibu Selvia Leongadi yang telah meninggal 7 hari yang lalu, Ibu Nini Widiawati Wijaya yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Sembari itu juga kita bersyukur bersama dengan ulang tahun dari Ibu Natalia yang ke-54. Kita persembahkan segala doa-doa kita, pengharapan kita, pertobatan kita, niat baik kita kepada Allah yang Maha Rahim. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikian sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah
pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mengembar-ngemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Mengawali masa Prapaskah, masa pertobatan ini, mari kita berbagi sukacita dengan saudari dan saudara di kiri kanan kita, sekalipun beda pilihan, saya tahu. Ya. Pertobatan memang perlu diawali dengan sebuah niat, sebuah ketetapan hati yang dengan penuh sukacita menyambut Tuhan yang begitu baik
begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Ada lagu komuni yang berbunyi demikian, kita pendosa yang diundang pesta. Sadar atau tidak mau, sebagai manusia yang diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada roh, ada badan, ada jiwa. Dalam bahasa kitab suci ada aspek kedagingan. Kita manusia pasti akan jatuh dalam yang namanya dosa. Dan karena kedosaan kita itulah gereja memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, membangun relasi yang sudah rusak oleh karena dosa itu melalui masa Prapaskah. Yang secara lebih konkret itu sebenarnya kita mulai besok, ya, kita mulai besok. Namun oleh karena situasi dan juga kondisi, perayaan dimulai lebih awal pada hari ini. Dan ini juga sebenarnya berakar dalam tradisi Yahudi. Untuk sebuah perayaan yang dilaksanakan besoknya, perayaan itu sudah dapat mulai sehari atau semalam sebelumnya. Saudari dan saudara yang terkasih, selama 40 hari ke depan, gereja mengajak kita untuk memasuki masa retret agung. Angka 40 dalam kitab suci adalah gambaran sebuah pesiarahan, adalah gambaran sebuah perjalanan rohani, perjalanan waktu di mana setiap orang yang memiliki relasi dengan Tuhan, yang memiliki relasi dengan Allah, itu membangun intimitas, membangun kedalaman relasi yang lebih lagi, yang lebih dalam lagi dengan Allah. Bila dia adalah seorang yang kudus, maka kekudusannya semakin bertambah. Sementara bila dia adalah seorang yang mungkin memiliki kelemahan, kekurangan, atau dalam hal ini kedosaan, cacat celah, masa 40 hari menjadi masa-masa yang membahagiakan, karena dalam 40 hari ini kita melakukan pertobatan. Tentu saja kalau kita membaca dalam kitab suci, tradisi perjanjian lama menunjukkan tanda-tanda lahiriah sebagaimana yang nampak dalam kitab Yoel pada bacaan pertama hari ini, bahwa ketika orang Israel itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, maka pertobatan mereka ditandai dengan menaburkan debu di atas kepala, duduk di atas tanah, memakai pakaian kabung, berpuasa, dan memperbanyak kegiatan berdoa. Ini adalah tanda-tanda lahiriah yang menjadi sarana bagaimana kemudian orang-orang Israel berdamai dengan Allah. Tujuannya semata-mata supaya apa? Supaya Allah berkenan mengaruniakan pengampunan, Allah menganugerahkan belas kasih-Nya kepada manusia yang telah jauh darinya. Dan sebaliknya, harapan bahwa kemudian umat berbalik kepada Allah dari dosa-dosanya dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Dalam kitab Nabi Yoel kita mendengarkan pesannya yang sangat jelas kepada orang-orang Israel pada zamannya waktu itu. Sekarang, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tentu saja pesan Nabi Yoel ini menjadi lebih konkret lagi bagi kita yang pada hari ini akan memulai rangkaian masa Prapaskah yang bisa saja setiap tahun kita rayakan, setiap tahun kita ikuti, setiap tahun kita terimakan. Berbaliklah kepada Allah dengan segenap hati adalah sebuah ajakan bahwa pertobatan pertama-tama adalah menyangkut hati, menyangkut tata batin, menyangkut apa yang ada di dalam diri kita.
Maka Nabi Yoel menegaskan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mengoyakkan pakaian adalah tanda pertobatan orang-orang pada zaman Yahudi pada zaman dahulu. Namun Nabi Yoel menegaskan bahwa mengoyakkan pakaian tidaklah cukup jika hati yang di dalamnya ayat Allah bersemayam, jika hati yang di dalamnya Allah bertakhta kemudian rusak, itu tidak dikoyakkan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat kita laksanakan pada masa Prapaskah ini? Setiap tahun Bapak Uskup dalam surat gembalanya senantiasa mengingatkan kita bahwa ada 3 aspek pertobatan yang dapat dilaksanakan. Itulah berdoa, berderma, dan berpuasa. Tradisi puasa dan pertobatan ini cukup ketat diikuti oleh umat Israel pada waktu itu. Dan Yesus tentu saja tahu dan mengikuti juga tradisi ini dengan setia. Meskipun demikian, dalam Injilnya Yesus mengingatkan kita agar jangan menggunakan 3 aspek pertobatan ini hanya sebagai kesempatan untuk memamerkan kesalehan. Apa yang tampak dari luaran diri kita atau apa yang tampak melalui tanda-tanda lahiriah diri kita bisa saja bertentangan atau malah bertolak belakang dengan apa yang ada dalam diri kita. Sederhananya, bisa saja kita mengatakan kita bertobat, tetapi sesungguhnya mungkin kita sama sekali tidak bertobat. Bisa saja kita mengatakan bahwa saya minta maaf kepada Allah, saya minta maaf kepada sesama, tetapi mungkin saja minta maaf itu tidak sungguh-sungguh berakar kuat di dalam hati. Maka Yesus mengatakan bahwa para murid harus tampil bersih kalau mereka sedang berpuasa. Tidak perlu tampil loyo-loyo, tidak perlu letih, lemah, lemas, lunglai, dan loyo. Tetapi apa yang tampak di luar biarlah itu tampil apa adanya. Namun di dalam diri kita pertobatan yang sejati itu sungguh terbangun. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, aspek yang pertama sebagai bagian dari pertobatan kita adalah doa. Doa itu sudah lekat dengan kehidupan kita setiap hari. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin mengintensifkan hidup doa kita. Hidup doa kita lebih kita perdalam lagi, karena hanya dalam doalah kita dapat berbicara dengan Allah hati ke hati. Karena hanya dalam doalah kita dapat berbicara kepada Allah pribadi ke pribadi. Lalu yang kedua, melalui derma kita. Setiap dari kita pasti memiliki kelebihan. Kita dapat memberikan apa yang lebih dari hidup kita, apa yang lebih dari diri kita bagi mereka yang berkekurangan dan membutuhkan. Lalu aspek yang ketiga adalah puasa. Puasa pertama-tama bukanlah tujuan dari pertobatan. Puasa itu adalah sebuah sarana untuk belajar mengendalikan diri, belajar untuk mengontrol diri dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. Sering kita menjadi kemudian memperlebar aspek puasa ini pada hal-hal yang di luar dari pemaknaannya yang sejati. Untuk zaman sekarang mungkin puasa itu bisa sedikit dimodifikasi. Ada yang mungkin tidak kuat lagi puasa makan karena lambungnya terlalu lebar. Ya. Lalu bertanya, "Pastor, saya kalau puasa cepat lapar." Nah, kalau saya lapar, Pastor, biasa tambah-tambah lagi dosaku. Ya, saya mengatakan kalau mungkin boleh dicoba ya puasa yang lain. Kalau pulsana 1 bulan 1 juta dikurangi. Ini adalah bentuk puasa yang lain. Bagi anak-anak muda, rekan-rekan muda, remaja, kalau sepanjang hari hanya pegang HP, dikurangi berpuasa HP. Banyak bentuk puasa yang lain yang
dapat kita coba dan kita lakukan. Tetapi mari saudari dan saudara kita ingat bahwa 3 aspek ini bukanlah tujuan. Sekali lagi bukan tujuan, tetapi sarana bantu bagi kita untuk semakin mewujudkan pertobatan kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, melalui proses retret agung selama 40 hari ke depan yang lama dan panjang ini, kita ingin mengalami cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kelemahan, tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa. Dan kesempatan 40 hari ke depan ini yang kita awali hari ini dengan menerima abu sebagai tanda pertobatan, abu yang ditandakan pada dahi kita dengan perkataan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, semoga membantu kita supaya proses kita selama 40 hari ke depan itu berjalan baik, berjalan sungguh-sungguh di dalam Allah. Karena dosa itu bisa membuat iman kita lobet, karena dosa itu bisa membuat kehidupan kita dengan sesama itu renggang, relasi kita kemudian menjadi kurang baik. Maka selain 3 aspek pertobatan tadi, 3 hal yang perlu kita perbaiki selama masa Prapaskah ini adalah pertama, relasi kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah kita perbaiki. Lalu yang kedua, relasi kita dengan sesama. Maka kalau seandainya 40 hari ke depan masih ada yang baku bombe-bombe, 40 hari ke depan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau masih ada suami yang seke-seke sama istrinya, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kalau masih ada istri-istri yang suka julid-julid, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kalau masih banyak anak-anak yang dahtulu, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kalau masih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang kurang mencintai dan mengasihi anaknya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu relasi dengan sesama. Lalu relasi yang ketiga adalah sebagaimana ajakan Bapak Uskup dalam surat gembala membangun ekonomi ekologis. Mari kita mulai perlahan-lahan memperbaiki relasi kita dengan semesta. Relasi kita dengan semesta ini menjadi perjuangan panjang karena bumi kita menangis, bumi kita menderita. Kita diajak untuk semakin mencintai dan mengasihi bumi dengan lebih konkret lagi. Gerakan Lisa yang selama ini sudah banyak digaungkan di Kota Makassar itu kembali kita hidupi, kembali kita tanamkan dalam keluarga. Lihat sampah dan ambil, tetapi tidak cukup hanya ambil, letakkan sama tempatnya. Ya, ini adalah bagaimana cara-cara kita membangun pertobatan. Maka dari itu saudari dan saudara yang terkasih, semoga masa Prapaskah 40 hari ke depan sebagai masa bagi kita untuk berbenah kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Kita semua bisa jadi adalah anak-anak yang hilang, dan Bapa yang baik menunggu kita di depan pintu rumah, menunggu kita dengan penuh sukacita, menunggu dan menanti kita dengan penuh kegembiraan. Semoga pertobatan kita, doa-doa kita, derma dan amal kita serta puasa kita berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Dengan rendah hati, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia sudi memberkati abu-abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah dengan hati yang suci, kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Puji syukur 481. 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku sengaja
Puji syukur 598. Umatku bertobatlah, aku kan datang segera. Baruilah imanmu dan segarkan hidupmu. Yesus mohon ampunmu, kami bersalah padamu. Dalam keadaan perih, Puji syukur 599. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku berdosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat bunyi hatiku di muka Tuhan Yesus. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama membawa kepada Allah harapan dan doa-doa kita. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah mengatakan kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus, namun masih di perjalanan dan masih lemah. Ya Bapa, semoga umat Allah terus-menerus memperbaharui diri, baik para pemimpin,
maupun para warga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua umat orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang terperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur atas pertambahan usia, teristimewa Ibu Natalia yang merayakan ulang tahun, maupun saudari-saudara kita yang ingin kita doakan, mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, maupun yang membawa rasa syukur serta kegembiraannya di hadapan Allah. Ya Bapa, semoga saudari dan saudara kami ini senantiasa Engkau berkati dan Engkau rahmati. Jaga dan lindungilah mereka selalu dalam persiaran hidup mereka. Teristimewa pada masa retret agung, semoga pertobatan, penyesalan, harapan, serta semua yang baik yang mereka rencanakan berkenan kepadamu. Sudilah Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Selvia Leongadi dan juga Ibu Nini Widiawati Wijaya, maupun saudari dan saudara kami yang telah meninggal dunia, yang kami persembahkan dalam Ekaristi ini. Ya Bapa, terimalah mereka dalam keabadian, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Semoga berkat peristiwa salib Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi saudari dan para saudari kami ini. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau senantiasa menguatkan mereka, menambahkan iman dan pengharapan mereka, serta tumbuhkanlah kasih mereka dalam pesiarahan hidup untuk selanjutnya dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, meneruskan perjuangan hidup mereka dalam dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Mari di dalam hati kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami,
dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan pada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 377. Kami unjukkan kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua dalam tersebut kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah
kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka sambil mengenangkan putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Fransiskus Nipa. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Cara khusus yang kami intensikan pada kesempatan ini, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 482, 482. Oh, anak domba Allah tersembelih di salib, sabar setiap kita demi umat darahmu ditumpahkan di kayu salib. Ina kasihani kami Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk, kita dengarkan peraturan pantang dan puasa. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita dengarkan peraturan puasa dan pantang yang setiap tahun sebenarnya sudah dibacakan. Masa Prapaskah mulai pada hari Rabu Abu tanggal 14 Februari 2024 dan berjalan sampai dengan Sabtu Suci tanggal 30 Maret 2024. Seluruh masa Prapaskah adalah waktu bertapa, karena itu diharapkan dari masing-masing agar selama masa Prapaskah sebagai retret agung kita dengan kesadaran dan kerelaan melakukan pekerjaan amal dan tapa menurut pilihan masing-masing, selain yang diwajibkan di bawah ini. Jadi ada yang diwajibkan, kita juga akan memilih pantang dan puasa itu bagi diri kita masing-masing. Tadi sudah disampaikan dalam renungan. Secara khusus diminta perhatian untuk aksi puasa pembangunan atau APP, yaitu mengumpulkan dana yang diperoleh dari usaha-usaha penghematan, berpantang dan berpuasa. Dana itu diperuntukkan untuk pemberdayaan sosial ekonomi umat atau masyarakat, pemberdayaan prasarana iman Katolik, dan wujud belas rasa kita bagi para korban bencana dan masalah ekologi lain. Di samping itu, selama masa Prapaskah kita wajib berpuasa dan berpantang menurut peraturan berikut. Selama 40 hari mulai hari Rabu Abu tanggal 14 Februari hingga Sabtu Suci tanggal 30 Maret adalah masa puasa. Jadi 40 hari di luar hari Minggu. Karena 7 kali 7 itu 49 sebenarnya ya. Di luar hari Minggu.
Secara khusus kami mengajak seluruh umat untuk melaksanakannya secara lebih serius pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat dalam masa puasa, termasuk hari Jumat Agung, dengan berpuasa dan berpantang. Berpuasa berarti mengurangi makan, sehingga hanya 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Jadi kalau 1 hari itu kita makan 3 kali dan 3 kali itu kita makan kenyang sekali, dalam masa Prapaskah dianjurkan supaya kita memilih 1 kali saja untuk kenyang sekali, ya. Dan yang kurang-kurangnya itu yang kita kasih masuk dalam aksi puasa. Jadi puasa tidak berarti bahwa tidak makan dan minum sama sekali. Tetapi ada juga yang mewujudkan hal itu. Syukur kalau bisa tahan, ya. Bagi mereka yang sudah tidak tahan, bagi kami yang sudah umur dan tidak bisa, yang 60 ke atas itu dengan sendirinya pantang dan puasa itu sudah mengikut, ya, banyak penyakit. Berpuasa berarti mengurangi makanan sehingga hanya 1 kali saja makan. Sudah tadi 1 kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 16 tahun. Kenapa dibatasi? Karena masa pertumbuhan itu yang paling top itu dari 1 tahun sampai pada umur 16-17 tahun. Jadi kalau lagi pas suka-sukanya makan dan ada makanan, ya silahkan dikasih saja sama mereka karena itu masa pertumbuhan luar biasa. Tapi kalau sudah dewasa 18 tahun di sini dikatakan itu sudah mulai agak masuk dalam kesadaran penuh bahwa sudah bisa mengurangi makanan itu sendiri. Ya, dan dengan demikian itu diminta dari diri kita. Berpantang berarti mengurangi makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Misalnya berpantang dari daging. Orang bertanya bagaimana yang kolesterol dan sudah bisa lagi makan daging. Dengan sendiri kita sudah berpantang, berarti kita berpantang di hal yang lain. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, saya kira itu. Karena ada makanan yang kita sungguh-sungguh doyan sekali dan suka sekali. Ada yang bertanya, boleh tidak berpantang dari kopi? Kalau saya tidak bisa tidak minum kopi kalau pagi, karena kalau tidak minum kopi pagi, jam 10 itu sudah nyut-nyut kepala. Nah ini, tapi ada juga yang berhasil itu. Lalu ya, dan dia sungguh-sungguh niatkan untuk itu. Ya mungkin kalau saya, mungkin karena saya tidak terlalu niatkan untuk itu, karena tetap ada kerinduan untuk minum kopi pahit pagi-pagi, ya. Kalau sudah lewat jam 10 itu, aduh kepala seperti mau pecah kalau tidak minum kopi, ya. Kalau ya saya menganjurkan kalau itu menjadi sumber penyakit, maka jangan lalu berpantang dari itu. Ya. Jadi secara perorangan itu dapat menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing. Misalnya berpantang dari berjajan makanan khusus, dari minuman keras, dari rokok dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa dikurangi dalam arti misalnya 1 hari itu kita merokok 3 batang 1 hari atau 1 bungkus 1 hari. Artinya ini cukup lumayan kalau 1 bungkus. Selama masa berpantang itu kita kurangi saja 2 biji 1 hari. Itu kalau 1 bungkus. 1 bungkus berapa isinya? 12 paling kurang, ya. Lalu 2 biji ini harganya berapa? Itulah yang kita sisihkan untuk aksi puasa pembangunan, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi dalam perjalanan hidup kita sebenarnya pengeluaran itu sudah menjadi suatu pengeluaran yang rutin. Kalau ada yang merokok 3 batang 1 hari, lalu ya mungkin 1 hari sebagai bukti pantang dan hanya 2 rokok 1 hari. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Tidak dibatasi maksimalnya. Karena tadi di atas itu berpuasa itu sampai 60 tahun.
Sesudah itu lalu mungkin bebas ya. Tapi kalau yang berpantang ini 14 tahun ke atas ini diwajibkan karena lalu tidak dibatasi maksimalnya. Seperti kami yang sudah 60 dengan sendirinya berpantang dari makanan yang terlalu mewah. Ya, kalau disodorkan daging lalu kita mulai mengatakan ya 1-2 iris saja, tidak usah terlalu banyak. Kan dengan sendirinya sudah berpantang dengan sendirinya. Mereka yang mendapat makanan dari dapur umum atau yang hidup di tengah keluarga yang seluruhnya belum Katolik bebas dari wajib pantang tetapi tidak bebas dari wajib puasa. Ya, tidak bebas dari wajib puasa artinya kalau kita berada di tengah keluarga yang belum seluruhnya Katolik, apalagi dalam tanda petik kalau bukan kita yang mengatur di dapur masak dan seterusnya, lalu ya apa yang disajikan itu kita makan. Kenapa? Karena nanti yang memasaknya itu merasa tersinggung, dia tidak mau makan yang saya masak. Tetapi tidak wajib dari berpuasa karena ini kan hanya untuk mengontrol diri kita, untuk merasakan apa yang dialami oleh orang yang tidak pernah makan dalam kehidupannya. Kewajiban Paskah yaitu kewajiban untuk menyambut komuni dan kalau perlu sebelumnya mengaku dosa dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 14 Februari 2024 sampai hari Raya Tritunggal Maha Kudus 26 Mei 2024. Disinilah kita diajak semua, apapun dosa kita Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu kita datang pada masa Prapaskah ini untuk menyadari hal itu kembali dan dipersatukan dengan Allah dan Yesus Kristus sepenuhnya, dan pastor akan mengizinkan kita untuk menerima komuni dalam masa Prapaskah ini didahului dengan pengakuan dosa. Itu biasanya diumumkan atau biasanya kita dengar pada saat ada perayaan Ekaristi di luar, dan biasa diingatkan bagi mereka yang tidak punya halangan. Ya mohon maaf, ada yang mengatakan katanya halangan itu kalau ada hal bulanan bagi seorang wanita. Ini bukan halangan untuk menerima komuni. Jadi ini agak terbuka disampaikan karena ternyata ada beberapa yang sampaikan, oh tidak komuni karena ada halangan. Halangan itu yang halangan bulanan bagi wanita. Saya kira bukan itu yang dimaksud ya. Halangan paten dosa berat dalam kehidupan. Jadi jangan salah menyangka kalau ada halangan. Ini berlaku untuk hukum Islam, tapi untuk hukum Katolik tidak berlaku hal itu ya. Karena itu adalah hal yang alamiah dari Tuhan sendiri. Saya kira itu yang disampaikan sehubungan dengan pantang dan puasa ini. Maka berhubung pada tanggal 14 Februari 2024 ini bertepatan dengan pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif, maka upacara penerimaan abu dalam perayaan Ekaristi diberi dua kemungkinan pada sore hari Selasa 15 Februari, dan itu yang kita buat. Pada pagi dan sore hari Rabu 14 Februari 2024, silakan disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan setelah kita mempertimbangkan hal ini, lalu akhirnya kita pilih dan kita umumkan bahwa hari Selasa sore, hari Selasa malam, katakanlah seperti itu, karena kita tarik seperti dalam kitab suci Perjanjian Lama, perayaan Yahudi itu hari Sabat itu dirayakan mulai jam 6 sore, dan dengan demikian bacaan besoknya itu yang kita pakai, dan itu yang kita laksanakan selama ini. Kemudian besok sore itu yang diumumkan, tetapi saya sudah sampaikan dalam misa kemarin hari Minggu, besok pagi juga tetap ada misa, utamanya mereka yang merindukan ini misa pagi, lalu itu dimulai jam 6.30. Kita tidak membuka pintu depan atau pintu umum, tetapi lewat jalan Lambutang. Mudah-mudahan dengan ini yang mempertimbangkan bahwa di depan itu biasa ada TPS dan agak riskan kami lihat dalam arti ya ada-ada saja, nanti banyak komentar dan seterusnya, sehingga kita akan memakai lantai 2 kapel untuk perayaan pagi 6:30 bagi mereka yang mau datang besok. Kemudian tidak ada lagi penerimaan abu di hari Minggu ya. Jadi
diingatkan kepada kita, dan mari kita saling mengingatkan hal itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya bersama dengan Pastor Nando mengucapkan kepada kita selamat memasuki retret agung masa Prapaskah 2024 yang kita tentu mulai pada hari ini dengan penerimaan abu pada diri kita. Ada yang mengatakan sudah mulai kapan tanggal dan puasa pada malam ini. Ya, sekali lagi bukan aturannya, tetapi bagaimana kita menghayati itu dalam seluruh kehidupan kita dan membawa dalam seluruh keberadaan kita. Selama 7 minggu ke depan ini kita tetap merenungkan hal itu. Mudah-mudahan sungguh membantu kita untuk sungguh-sungguh bertobat dan memperbarui diri sepenuhnya. Saya kira itu yang kami boleh sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan, kami mohon limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 600.